Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas token yang udah teman-teman request, yaitu The Grab atau GRT. Teman-teman, hari ini GRT ada diperdagangkan di kisaran Rp2.400, udah mengalami sedikit penguatan 4% hari ini. Ini sebenarnya token apa? Ini adalah token yang bergerak OpenAI ya. OpenAI mereka juga punya DeFi dan juga ekosistem Web3. Jadi dalam satu token atau project ini terdiri dari beberapa project yang tentunya sekarang cukup relate mengarah ke masa depan, teman-teman. Ini adalah protokol yang mengindekskan, bahasanya mengindekskan. Jadi terdiri dari macam-macam project untuk meminta data untuk jaringan seperti Ethereum dan juga IPFS, IPFS yang mendukung banyak aplikasi di DeFi ekosistem Web3 yang sangat luas. Nah, siapa yang dapat membangun dan juga menerbitkan API terbuka ini itu disebut sebagai subgraph yang dapat di-query untuk aplikasi menggunakan GraphQL untuk mengambil data blockchain. Hingga saat ini lebih dari 3.000 subgraph yang sudah digunakan oleh ribuan pengembang untuk di apps dan juga di apps seperti Uniswap, Synthetix, Aragon, AAV, dan masih banyak lagi, teman-teman. Lalu siapa yang menjadi foundernya? Terdiri dari banyak orang ya, terdiri dari beberapa profesional, itu dari Ethereum Foundation, Open Zeppelin, Decentraland, Orchid, terus Mulsoft, dan tentunya ini mengarah ke IPO dan juga akuisisi. Jadi ini tergabung dalam sebuah community untuk membangun teknologi blockchain ini. The Grab sendiri hari ini peringkatnya sudah ada di kisaran 40 CMC. Artinya ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi untuk project ini, teman-teman. Jadi ini ya project yang bisa dibilang cukup keren. Untuk saat ini mereka ada di portfolio dari Coinbase Venture ya. Ini ada beberapa portfolio milik dari Coinbase, Bitcoin, Ethereum, Polygon, Uniswap, Near Protocol, dan The Grab. Ini The Grab ada di posisi ke-6 atau ke-7. Ke-7 ya, teman-teman. Dia kepemilikannya cukup besar di Coinbase. Selain yang lain, Coinbase punya Terra Luna, Luna Classic, terus ada Mina, Synthetic, Celo, dan lain sebagainya di bawah. Jadi kepemilikan soal Grab, The Grab ini cukup cukup tinggi lah. Kalau kita lihat dari segi holder, untuk project ini itu dimiliki banyak sekali oleh proxy kedua mereka, which is ini adalah insider yang mereka punya itu sekitar 30%. Sementara ada beberapa di lock, teman-teman, dalam bentuk wallet. Ya ini 11% itu di lock. Terus di Binance itu mereka banyak juga punya ya. Jadi teman-teman yang pakai Binance mungkin ada yang hold, itu kelihatan di sini 6%. Dan ini ada lockup simple 3%. Ini mungkin di sebuah situs DeFi mereka punya. Jadi sedang di lock, apakah ini dalam bentuk staking atau gimana. Terus sisanya ya ini cukup banyak sih kepemilikan wallet-wallet ya, investor-investor dengan jumlah kepemilikan yang sama, teman-teman. 500 50 juta, ini 50 juta, 50 juta, 50 juta. Jadi ada banyak wallet yang punya kepemilikan sama. Menurutku yang punya kepemilikan seperti ini kemungkinan orang-orang yang cukup penting. Mungkin dia insider atau seperti apa. Karena kepemilikan walletnya atau kepemilikan token di walletnya ini sangat sama ya, sama. Dan ini menarik sih, jangan-jangan ini whales. Ya kita nggak tahu lah, teman-teman. Dia ada satu institusi tapi dia punya beberapa wallet dengan kepemilikan yang sama. Kita nggak tahu. Itu hanya spekulasi saya. Lalu kalau kita masuk ke websitenya thegrab.com, di sini kita bisa dapat soal informasi yang mereka mau ngerjain apa, teman-teman. Ini project DeFi mereka, DeFi project, terus juga say goodbye to custom server. Jadi mereka membawa perubahan soal customisasi server, soal engineering dan juga hardware resource.
Jadi ini sebuah perubahan yang mereka coba buat lakukan untuk adaptasi di Web3 ke depannya teman-teman untuk menjadikan internet yang lebih baik. Jadi ini project masih cenderung rame ya. Dia hype-nya masih ada untuk sekarang ini. Bagaimana dengan menggabungkan teknologi AI juga itu masih cenderung bakalan cukup relevan untuk kedepannya. Dan menurut saya ini bisa menjadi sesuatu yang teman-teman boleh pantau lah. Dia di dia didukung oleh beberapa jaringan blockchain ternama, Near Protocol, Polygon, BNB, POA, terus juga ada Phantom, Optimism, Moonriver, dan lain sebagainya. Ini ada Cosmos juga. Jadi proyek-proyek besar itu ya itu mereka pegang teman-teman. The Grab Network, oke, developer, Indexter. Jadi sementara itu kalau kita lihat dari apa yang mereka share di Twitter, ini Desember lalu dia ngepin sebuah Meet the Grab Community. Ini ada acara ya, tapi mereka nggak terlalu rajin gini sih buat pom-pom atau gimana. Biasanya proyek-proyek yang memang benar-benar real itu mereka nggak akan terlalu banyak marketing teman-teman. Mereka akan cenderung ya slow, diam-diam ngerjain project. Itu sih biasanya yang saya lihat. Justru koin-koin yang sering dipom-pom itu biasanya memang dia nggak bakalan naik secara natural. Ya justru sering menjebak ya. Kalau kalau saya lihat dari The Grab sendiri dia ya kalem aja sih menurut saya. Jadi kita pantau ke depannya seperti apa ini project. Intinya sih keren dan menarik untuk kita lihat teman-teman. Ya itu mungkin beberapa data kita belum bahas soal supply ya. Untuk token ini itu nggak punya supply maksimum. Jadi untuk token-token yang nggak punya supply maksimum kita harus tetap berhati-hati. Sementara yang sudah beredar itu sekitar 10 miliar token, 10,5 miliar token. Dan yang aktif diperdagangkan itu sekitar 8 miliar. Jadi ada sekitar 2 miliar yang cenderung mungkin di lock dalam bentuk lock sehingga mungkin nggak akan terlalu banyak volatilitas. Jadi itu untuk em, ya fundamental daripada project ini teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga Grab Grab hari ini dia udah habis ngepam ya. Kayaknya ini udah mulai terjadi pelemahan momentum. Setelah momentumnya kemarin itu memang datang ketika eh, open apa namanya aplikasi ChatGPT itu diakuisisi dan sekarang kita masih menunggu momen berikutnya teman-teman. Sementara kalau teman-teman ada yang sudah punya tokennya, teman-teman mau hold mungkin akan booming lagi ke depan ya. Ya kita nggak tahu lah karena yang namanya AI itu bakalan menjadi sesuatu yang menarik sekali. Ke depan kita bakalan beralih dari yang namanya teknologi yang pakai BBM seperti sekarang itu akan beralih ke listrik. Kalau kita lihat, kalau teman-teman suka lihat mobil kayak Tesla, itu kan di dalamnya itu ada apa namanya, automatisasi yang ada dalam kendaraan tersebut. Bahkan kita bisa tidak perlu nyupir, teman-teman. Dia bisa jalan sendiri tanpa supir. Itu kan berarti menggunakan teknologi yang sangat-sangat canggih. Dan AI pasti ada di dalamnya. Termasuk juga nanti ke depannya bakalan ada smart home menggunakan AI, em, pendingin ruangan, kulkas semuanya pakai AI semua. Jadi ya kedepannya zaman bakalan ke sana teman-teman. Jadi kalau menurut saya proyek-proyek yang berbasiskan AI meskipun sekarang baru booming, ya baru mulai booming lagi ya. Tapi sebenarnya ini bakalan cukup relevan untuk di masa depan. Jadi kalau melihat fundamentalnya yang seperti ini, kita lihat seperti apa proyek orang-orang di belakangnya. Mendengar dia digerakkan oleh orang-orang Ethereum, Decentraland. Ini kan orang-orang yang ya sangat-sangat punya punya rekam jejak yang oke lah bisa dibilang. Jadi ya menurut saya ini akan menarik sih buat kedepannya untuk next bull run. Token ini tuh baru rilis di Binance itu kisaran 2021. Ini bulan Desember. Berarti akhir tahun kemarin. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu dan ya selama itu pertama rilis memang market cenderung nggak terlalu bagus. Market masuk zona bearish.
Akhirnya market drop, turun, GRT juga pernah mencapai level 2 dolar, sekarang udah turun, udah diskon cukup murah. Sekarang ada di kisaran 0,1 dolar saja, jadi ya ini akan sangat menarik untuk kedepannya. Untuk level resistance yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di kisaran 0,3 dolar. Level tersebut bakalan bisa menjadi tembok dinding yang cukup tebal buat GRT kedepannya teman-teman. Terus juga dari segi volume perdagangan belakangan memang udah menguat cukup signifikan disertai dengan volume wheels yang entry ke market GRT lumayan besar. Tapi dalam beberapa hari ini udah mulai turun lagi. Sepertinya bulan Maret ini bakalan agak challenging buat market. Mungkin pergerakannya bakalan sulit buat kita tebak, tapi kalau saya rasa level di 0,04 kemarin ini udah level yang sangat-sangat berpotensi menjadi bottom. Di sini ada posisi double bottom, kemudian dia ngepump cukup signifikan. Dan untuk kenaikannya itu sudah sampai sekitar berapa? 100 sampai 200% buat GRT. Which is ini peningkatan yang sudah sangat-sangat tinggi. Dan kalau dia bisa balik ke all time high nanti, maka kita masih bisa melihat potensinya naik sekitar 1.700%. 1.700%. Luar biasa, teman-teman. Sementara kalau dari jangka pendek sih, saya sendiri agak agak apa ya, ragu-ragu mungkin ya kemana arah daripada market untuk saat ini. Pasalnya market itu sangat-sangat anomali untuk sekarang. Bulan Maret ini cenderung bakalan sulit. Ini teman-teman dalam beberapa perdagangan di bulan Maret ini, hari ini tanggal 2 ya, dari kemarin, itu pergerakan market hanya sideways. Padahal kita udah dapat beberapa news soal kalender ekonomi, dan juga ada beberapa FUD yang muncul, optimisme dari market China muncul, tapi ya cenderung pergerakan market ini ya biasa-biasa aja, tidak terlalu signifikan. Tapi meskipun begitu kita akan coba melihat polanya seperti apa. Kalau kita lihat dari pergerakan market saat ini GRT ini dia bergerak di dalam sebuah triangle, symmetrical triangle maybe. Dan arahnya bakalan sangat menarik untuk kita lihat dia bakalan breakout atau breakdown. Kalau dia breakout maka level yang bisa teman-teman pantau adalah di 0,16. Ini breakout ke atas ya. Maka kalau dia breakout dari level ke sana itu nggak menjamin dia bakalan naik tinggi, tapi ada indikasi awal bakalan naik. Begitu juga ketika dia breakdown. Dalam kondisi dia breakdown, dia harus melewati yang namanya EMA 200 yang mungkin bisa menjadi level support yang cukup solid di 0,14. Itu bakalan menarik buat teman-teman lihat. Let's say dia drop dari sana, maka ya peluangnya bisa turun dulu, koreksi dulu. Kalau menurut saya level koreksinya mungkin nggak bakalan turun balik lagi ke level bottom yang di sini di 0,04 ini ya. Dia mungkin ya turun sedikit mencari area yang cukup layak untuk mendapatkan supply dan juga demand. Baru at the end dia bisa kembali meningkat teman-teman. Untuk target ya itu sih mungkin level-level yang menarik itu ada di Fibo 23,6, ini ada di 0,095. Itu level yang menjadi strong support buat GRT ke depannya. Let's say kalau dia turun dari MA 200, ya kita lihatlah kemana market teman-teman. Sementara ya gitu aja buat GRT. Ya selamat meriset, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.